Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Para jemaah sekalian, keluarga besar Majelis Taklim Bersatu, wabil khusus para habaib, para ulama yang menambah keberkahan bagi kita semua. Sebenarnya para ahli majelis taklim dari berbagai daerah, keluarga besar masjid-masjid dari berbagai daerah, dan juga keluarga besar ormas, baik ormas Islam maupun ormas umum, juga keluarga besar LSM, keluarga besar parpol, dan juga wabil khusus aparatur pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang, keluarga besar TNI, keluarga besar Polri, dan juga keluarga besar Parpoas, para wartawan, yang semuanya sangat dicintai, sangat dimuliakan. Tak lupa dari akademisi, juga mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi tingkat TK di sini pada hadir, bahkan yang belum TK juga, bayi-bayi pada di bawah. Tuh banyak ibu-ibu yang bawa bayi TK. Alhamdulillah. Dan juga anak-anak yang sekolah SD, yang sudah sekolah SMP, dan juga sekolah SMA, dan yang setaranya. Alhamdulillah, pada ikut hadir dalam majelis yang mulia, majelis yang menjadi barokah bagi kita semua, menjadi rahmat bagi kita semua. Asal hadir saja. Ya, di sini banyak orang-orang soleh, di sini banyak orang-orang yang menjadi keberkahan bagi kita. Di sini juga hadir para malaikat Allah, ya, dan tidak menutup. Di sini hadir para wali-wali Allah. Menutup kemungkinan di sini hadir arwah para nabi-nabi Allah, arwah para rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam, dan juga tidak menutup kemungkinan hadirnya ruh teragung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di bulan Rajab yang agung ini, kalau bicara tentang hadirnya arwah orang-orang mulia, kita diingatkan kepada kejadian Isra dan Mi'raj, ya, di mana Nabi kita dalam hadis-hadis yang banyak riwayatnya, hadis-hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau disambut begitu sampai ke Masjidil Aqsa oleh para nabi dan para rasul. Masya Allah. Dan arwah para sholihin, arwah para aulia, arwah para ulama, ini yang menyambut, ini arwah-arwah aku. Pertanyaannya,
ada Nabi dengan Nabi Idris alaihi salatu. Kalau Nabi Idris memang sudah wafat dulu, ya. Beliau sudah wafat dulu, lalu dihidupkan lagi di dunia. Lalu beliau berangkat ke langit, lalu beliau masuk surga, lalu beliau turun lagi dari surga, lalu beliau menduduki langit. Kekasih Allah, Nabi terakhir, imam semua Nabi dan Rasul, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, nanti di akhir zaman akan mendapatkan karunia tertinggi. Apa? Diundang oleh Allah dengan penuh pengagungan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh kerinduan. InsyaAllah diundang oleh Allah, ya, dengan izin Allah, kuasaan Allah, dengan kehendak Allah, dijelajahkan oleh Allah kepada alam-alam yang sangat agung dan yang sangat tinggi. Allah, Masya Allah, disambut di tiap alam, disambut di tiap langit oleh ahli alam tersebut, oleh ahli langit tersebut, sampai dijelajahkan oleh Allah dengan kekuasaannya dalam waktu yang sangat singkat. Masya Allah, perjalanan dan jarak tempuh yang sangat jauh. Siapa yang mengatur itu semua? Allah. Siapa yang mengkondisikannya? Allah. Allah yang maha kuasa atas segalanya. Jadi kita gak usah heran kalau Allah yang berbuat, kan? Kalau berbicara Isra Mi'raj, yang harus dilihat pertama kali adalah kekuasaan Allah, kan? Bagaimana kekuasaan Allah, kehendak Allah terhadap kekasihnya teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, agar enteng akal kita menerimanya. Setelah itu baru lihatlah keagungan satu-satunya makhluk Allah yang paling diagungkan oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disayang oleh Allah, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama kita melihat betapa maha kuasanya Allah, betapa mencintainya Allah, menyayanginya Allah kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad.
betapa menghendakinya Allah. Dan sudah itu baru hati kita menatap betapa hebatnya Kangjeng Nabi Muhammad, betapa agungnya Kangjeng Nabi Muhammad, betapa unggulnya Kangjeng Nabi Muhammad, betapa beruntungnya Kangjeng Nabi Muhammad, betapa hebatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikasih pangkat tertinggi, teragung. Tidak ada bandingannya, tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya. Masya Allah. Di malam 27 Rajab, di dalam riwayat yang lebih kuat, di sini ikhtilaf, tapi riwayat yang lebih kuat di malam 27 Rajab sebelum hijrah. Ikhtilaf, sebagian ahli tarikh mengatakan kira-kira 1 tahun sebelum hijrah, ya. Ada yang sampai kira-kira 5 tahun sebelum hijrah. Ini ikhtilaf. Allah, 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 Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah, yakni Allah Jalla Jalaluhu wahdah, Sang Maharaja yang merajai alam semesta, sang pemilik alam semesta, sang pengatur, pengurus alam semesta, yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, membikin acara yang sangat spesial, acara yang sangat bergengsi, acara yang sangat agung. Ya, acara apa? Ya, acara hajatan. Allah mengadakan acara hajatan. Masya Allah. Hajatan apa? Ini ngundang. Tapi yang diundang hanya satu saja, tidak ada yang lainnya. Tapi yang dilibatkan oleh Allah semua dilibatkan. Seluruh malaikat dilibatkan semuanya. Masya Allah. Hatta jenderal-jenderalnya para malaikat yang disebut malaikat ru'asa, yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Azrail, semua dilibatkan oleh Allah. Bahkan yang ditunjuk oleh Allah sebagai tim penjemputan 3 malaikat. Di dalam riwayat hadis, kalau kita kumpulkan riwayatnya, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, malaikat Mikail alaihissalatu wassalam, malaikat Israfil juga ikut dalam tim penjemputan. Siapa yang diundangnya? Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Untuk apa diundang? Ya. Untuk dijelajahkan ke seluruh alam, supaya semua mendapatkan barokah dari Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, supaya semua mengenal lebih dekat kepada keagungan dan keunggulan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua supaya kerinduan semua alam dan semua ahli alam di alam semesta terpenuhi kerinduannya dengan kehadiran yang dirindukan, yang dicintai, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah.
Lalu yang paling inti, Allah mengundang kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah rindu, dan Allah rindu. Allah sangat mencintai Nabi kita dan sangat memuliakan Nabi kita. Allah menghendaki Nabi kita dipertemukan oleh Allah kepada Allah sebelum wafat. Nabi kita diperlihatkan kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada zat Allah sebelum beliau wafat, di mana tidak ada satupun malaikat, tidak ada seorang pun nabi dan rasul, apalagi yang di bawahnya, yang dikasih izin oleh Allah untuk bisa melihat zat Allah dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang diizinkan. Beliau-beliau, para malaikat Allah dan para nabi, para rasul Allah, hanya diizinkan hatinya, ya, yang bisa melihat Allah. Hatinya. Para wali-wali Allah pun juga begitu. Hanya sampai bisa melihat hatinya. Tidak ada makhluk yang dikasih izin oleh Allah, yang ditakdirkan, yang dikehendaki kedua mata kepalanya bisa melihat zat Allah, kecuali hanya satu ciptaan Allah yang Allah kehendaki dengan izin Allah, dengan penuh cinta dan kerinduan dari Allah, dengan penuh pengagungan dari Allah, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini yang menjadikan semua makhluk tercengang, sehingga Allah memberikan isyarat. Ayat Isra yang Allah turunkan, Allah mulai dengan kalimat yang biasa digunakan ketika orang kaget. Apa? Subhanallah, kan? Subhanallah, kaget kan? Nah, jam segini, masya Allah, di Sumedang, toh, ini yang ngaji dari tua sampai muda dan semua, masya Allah, semua kalangan hadir sampai saat ini. Bayi pun juga dibawa, subhanallah, tersentak, gitu kan? Jadi kalimat subhanallah itu digunakan ketika menemukan hal yang mengagetkan. Karena ini mengagetkan semua makhluk Allah, mengagetkan semua malaikat Allah, mengagetkan semua para nabi dan para rasul Allah. Makhluk Allah yang ditinggikan derajatnya, semua pada kaget, tersentak semuanya, dan berkata subhanallah. Maka Allah mengisyaratkan dengan subhanalladzi asra, dengan subhana. Ini kalimat yang biasa digunakan kalau menemukan hal-hal yang mengagetkan. Karena kejadian Isra Mi'raj mengagetkan semua alam semesta. Dan semuanya tersentak. Subhanallah, semuanya bertasbih semuanya. Allah, 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 Allah. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk yang diizinkan, yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Allah sebelum wafat. Para malaikat dijanjikan bisa bertemu dengan Allah, melihat
zat Allah nanti kalau sudah wafat, nanti kalau sudah kiamat. Para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam dijanjikan oleh Allah untuk bisa melihat zat Allah dengan dua mata kepalanya langsung. Nanti syaratnya harus sudah wafat, harus sudah kiamat semuanya. Begitu pula orang-orang yang beriman. Semua orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, nanti diizinkan oleh Allah, dikasih anugerah tertinggi. Kalau sudah mati, kalau sudah kiamat, kalau sudah masuk surga. Semoga kita semua menjadi ahli surga. Diizinkan oleh Allah bisa melihat zat Allah dengan kedua mata kepala kita. Ya, bisa melihat zat Allah. Allah mengizinkan, Allah menghendaki, Allah Maha Kuasa. Hati para nabi ciptaan siapa? Hatinya para wali ciptaan siapa? Dikehendaki hati beliau-beliau bisa melihat Allah dengan hatinya. Siapa yang berbuat? Siapa yang menghendaki? Dengan kekuasaan siapa? Izin siapa? Padahal hatinya bikinan siapa? Lalu bola mata ini bikinan siapa? Sama, bikinan Allah. Sama, ya. Kenapa hati bisa melihat Allah? Hati para nabi, kan? Hati para wali. Tapi mata kepalanya tidak bisa melihat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Alasannya gampang, karena Allah mengizinkan hanya untuk hatinya saja, tidak mengizinkan kepada mata kepalanya. Apakah Allah kuasa? Ya, kalau Allah mengizinkan matanya seperti hatinya waktu di dunia, sekarang matanya yang bisa melihat Allah, ya sama semuanya ciptaan Allah. Sama semuanya juga kehendak siapa? Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Tidak akan ada sulitnya bagi Allah. Tidak ada sulit bagi Allah. Ya, tidak sulit bagi Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sangat menginginkan bisa melihat zat Allah. Ceritanya panjang waktu di dunia. Allah tidak mengizinkan. Hanya sampai Nabi Musa alaihissalatu wassalam diizinkan telinga Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang mulia diperdengarkan oleh Allah kepada firman Allah yang qadim, yang tanpa suara, tanpa tulisan, yang qadim, yakni dicabut tirainya, dicabut hijabnya, sehingga mendengar kepada kalam Allah, firman Allah yang qadim. Itu pun tidak lama. Itu pun tidak lama. Allah, Nabi Musa meminta kepada Allah agar bisa melihat zat Allah dengan kedua mata kepalanya. Permintaan Nabi Musa ini kan dibahas oleh para aulia-aulia Allah, dibahas oleh para ahlul ma'rifah, ahlul haqiqah, kan? Apakah boleh meminta kepada Allah, kan, untuk bisa melihat zat Allah? Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta perkara yang mungkin menurut akal atau mustahil? Mungkin. Tidak mungkin itu menurut adat. Kalau menurut akal mungkin. Kenapa? Karena akal beriman bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Ya kan? Sebagaimana Allah menakdirkan kepada beliau, telinga beliau bisa mendengar kepada kalam Allah yang qadim, padahal itu suatu hal yang tidak mungkin adatan menurut adat. Ini bagian daripada khariqah lil adat, membedah adat. Tapi ini adalah perkara yang mungkinun aqlan, mungkin menurut akal.
Sehingga Nabi Musa meminta lagi kepada Allah selama ada imkaniyah, ada kemungkinan untuk bisa melihat Allah. Tuh lihat ahli surga, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bukankah di surga nanti ahli surga semuanya akan ditakdirkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya, mata kepalanya bisa melihat zat Allah. Apakah itu mustahil atau jaiz? Jaiz, yakni perkara yang mungkin, kan? Perkara yang mungkin. Akhirat siapa yang menciptakan? Allah. Alam dunia siapa yang menciptakan? Allah. Sama-sama ciptaan Allah. Akhirat makhluk, dunia makhluk. Alam dunia ciptaan Allah makhluk, alam akhirat ciptaan Allah makhluk. Kalau hati para nabi dengan hatinya bisa melihat Allah, hatinya juga ciptaan Allah, diciptakan oleh Allah. Mata ini juga ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kalau Allah menghendaki, apa susahnya bagi Allah? Maka Nabi Musa tidak dianggap su'ul adab, meminta kepada Allah supaya bisa melihat zat Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan kepada beliau. Allah. Dan semua makhluk yang faham kepada bab ini semua tahu bahwa tidak ada derajat tertinggi, kenikmatan terhebat seperti halnya bisa melihat zat Allah jalla jalaluhu. Pangkat yang paling tertinggi adalah bisa bertemu dengan Allah. Pangkat yang paling hebat bisa bertemu dengan Allah, bisa melihat zat Allah. Kita ini makhluk diciptakan oleh Allah. Bagaimana tidak agung ketika makhluk yang diciptakan oleh Allah ini bisa melihat zat Allah yang menciptakan alam semesta, bisa bertemu dengannya. Allah. Kita kalau bertemu dengan siapapun, mau raja ke, mau siapa ke, dan sebagainya, semuanya sama-sama manusia, bukan? Kalau kita bisa bertemu dengan jin, jin juga makhluk Allah. Kita bertemu dengan malaikat, malaikat makhluk Allah. Kita bisa ke langit, langitnya juga makhluk Allah. Andai kata kita bisa ke aras, arasnya juga makhluk Allah. Mau kemana kita? Kan? Bertemu dengan siapa? Tinggal di mana? Di alam yang mana? Semua makhluk Allah. Di mana letak keagungan yang hakiki? Ketika makhluk bisa bertemu dengan Khaliknya. Selama makhluk ini belum bisa bertemu dengan Khaliknya, belum mendapatkan keagungan yang tertinggi. Makanya kenapa para nabi, para malaikat ini agung, mengungguli semuanya? Kenapa para wali ini agung? Karena hatinya bisa bertemu dengan Allah. Kan? Selain itu orang-orang yang beriman hanya meyakini keberadaan Allah, hanya mengetahui sifat-sifat Allah, kan? Hanya yakin, kan? Kepada maha sucinya Allah dari segala sifat kekurangan, maha sempurnanya Allah dengan semua sifat kesempurnaan, sampai yakin. Bahkan umumnya orang-orang yang beriman, rasa pun juga belum hadir di hati. Jadi keyakinan tanpa rasa, keimanan tanpa rasa, percaya tapi rasanya tidak ada. Beda dengan percaya setiap tanggal 1 kalau saya kerja nanti akan dapat duit. Dengan orang-orang gajian gitu kan? Ya, tiap tanggal berapa kalau gajian? Tiap tanggal 1 akan dapat duit. Gitu kan?
Nanti kerja dari tanggal 30, 31 tuh kan, kerja tadi tanggal 2, 3, 4 sampai 30 atau sampai 31 ya. Kerja tetap semangat. Karena percaya saya nanti tanggal 1 akan dapat apa? Semakin dekat dengan tanggal 1. Terasa enggak? Kepercayaan kita bahwa kita akan dapat duit itu ada rasanya di hati enggak? Ada rasanya. Terasa. Itu kan sudah mendekati tanggal 27, tanggal 28. Wah, itu kan bahagianya lain gitu kan. Ya, beda jeung tanggal jauh keneh. Masya Allah. Nah, ini kepercayaan ya, yang bercampur baur dengan rasa. Yang disebut dzauq. Dzauq itu rasa. Ya. Kita percaya api itu panas. Percaya api itu bisa membakar tubuh kita. Saya percaya. Ya, ada yang bawa las, apinya dinyalakan. Mau dibakarkan ke wajah kita. Takut? Walaupun belum kena. Takut. Kenapa takut? Yakin. Bukan sekedar yakin, tapi ada rasanya. Jadi keyakinan ya, yang di sana ada apanya? Ada rasa. Ya. Nah, keyakinan kepada Allah ini yakin tanpa rasa. Keyakinan kepada alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, yakin tanpa rasa. Keyakinan kepada surga dan kenikmatannya, neraka dan siksaannya, yakin saya, tapi tanpa rasa. Ini yang menjadi sebab ibadah kita jadi memble. Ini yang menjadi sebab berani melakukan warna-warni maksiat. Allah itu maha hadir. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Yakin, tapi rasa yang tidak ada. Ada kan? Rasa yang tidak ada. Allah, kalau kita umpamanya mau ngomong yang tidak benar, umpamanya di satu ruangan, di sana ada kamera, ada CCTV, didengarkan oleh sohibul bait. Kita mau ngomong nggak bener, berani nggak? Karena apa? Karena apa? Satu, karena kita yakin ini sohibul bait melihatnya dan mendengarnya, mengetahuinya. Kedua, yang menjadi yang harus kita garis bawahi rasanya ada. Masya Allah. Kalau kita punya duit banyak, di bank punya 1 miliar, 1 M, kita cuma bawa ATM saja, nggak bawa duit, kita naik angkot, senang-senang saja, tenang-tenang saja. Pakai sendal jepit, tenang-tenang saja. Kenapa? Ini punya duit saya punya duit 1 M, kan? Dan rasanya ada. Hubungan rasa ini dengan duit ini ada. Sehingga walaupun pakai sendal jepit, walaupun pakai sepeda butut, walaupun pakai motor butut, naik ke angkot, tetap saja kita merasa bahagia saja, enjoy saja. Beda dengan kita tidak punya duit, banyak hutang, banyak yang nagih. Walaupun ditraktir makan di restoran, tetap empot-empotan nanti ini. Nggak enak ini. Yuk kita ikut kemana? Kan? Ikut ke Jawa, ke sana. Udah saya nanti traktir. Tetap walaupun ditraktir juga, tetap hati ini merasa sedih, benar? Kan? Tuh, kan? Rasa yang disebut dengan dzauq. Ya.
Nah ini kalau iman sudah sampai rasa itu, ya, kalau iman sudah sampai rasa itu, nanti akan melahirkan situasi kondisi yang ini hubungannya sangat erat dengan alam-alam, dengan sesuatu yang kontak hatinya dengannya. Makanya para wali-wali Allah, situasi kondisi para wali Allah, para nabi Allah, itu kan, tangisannya, senyumnya, hari-harinya, itu semuanya nggak ada yang palsu, tidak ada yang palsu, kan? Nggak ada yang palsu, kan? Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan keyakinan dan rasa, kan? Kalau menyebut nama Allah itu hatinya penuh dengan keyakinan dan rasa Allah. Ditambah lagi bukan cuma dzauq, rasa saja. Kalau kelas para nabi, kelas para wali, ada wijdan. Kan? Ada wijdan. Apa itu wijdan? Wijdan itu sudah sampai kasyaf. Ada rasa, ada yang sampai kasyaf, keterbukaan kepada hal yang gaib, gitu kan? Keterbukaan kepada hal yang gaib. Nah, Allah. Coba Rasulullah SAW melihat surganya, masuk ke surganya juga. Rasulullah SAW melihat, menengok neraka, gitu kan? Tengok surga. Rasulullah SAW melihat alam malakut, masuk alam malakut, ke langit juga masuk. Bukan katanya, bukan katanya, enggak katanya. Melihat warna-warni siksaan, melihat warna-warni pahala, gitu kan? Masya Allah. Bayangkan kan? Kalau bercerita tentang surga, kita ceramah cerita tentang surga, paling sampai keyakinan, rasa juga enggak hadir. Kalau orang rasanya dalam hatinya nyambung ke surga, maka pasti siang dan malamnya akan penuh dengan warna-warni amal soleh. Kalau seseorang rasanya sudah hadir nyambung kepada api neraka, maka dia akan terus menangis siang dan malam, takut oleh api neraka tersebut, hingga penuh siang dan malam dengan warna-warni amal soleh. Kan? Nah kita ini di mana kalau berbicara tentang surga, berbicara neraka, sehingga banyak akhirnya orang yang keceplosan, berani melecehkan ayat Quran, berani mengguyonkan neraka. Neraka diguyonkan, dijadikan bahan guyonan neraka. Kalau rasanya sudah sampai ke neraka, gemetar menceritakan neraka itu, gemetar. Maka Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabatnya ketika beliau mendatangi kuburan, dan beliau mengatakan bahwa di dalam kubur ini sedang disiksa. Rasulullah pernah berkata kepada sahabatnya, lau ta'lamuna, kalau kalian semua mengetahui kepada apa yang aku ketahui, la bakaitum katsira, la dhahiktum qalila, wala bakaitum katsira. Pasti kamu tertawa itu hanya sedikit sekali dalam hidupmu. Banyaknya apa? Menangis kamu banyaknya. Ya kan? Namun para wali-wali Allah dan para nabi Allah itu oleh Allah dikasih kekuatan ruhani. Andai para nabi dan para wali tidak dikasih kekuatan ruhani, bahkan sampai jasmaninya, maka mereka akan mati seketika ketika diperlihatkan kepada api neraka. Kalau kita manusia yang biasa diperlihatkan kepada siksaan api neraka, bisa mati seketika, bisa copot jantung kita. Kan?
Nah, ini kelebihannya para kekasih Allah. Allah kasih kekuatan ruhani jasmani, seolah beliau itu seolah tidak apa ya, kan? Masya Allah, ya biasa-biasa saja. Padahal Rasulullah melihat neraka, Rasulullah melihat surga, biasa-biasa saja. Kalau kita diperlihatkan ke bidadari surga, maka kita tidak akan merasakan nikmatnya wanita dunia. Akan hilang cinta kepada wanita dunia ini. Tapi Rasulullah SAW, para nabi biasa menikahi wanita-wanita dunia, ya, menikahi wanita-wanita dunia. Padahal beliau-beliau adalah manusia-manusia yang tahu, yang melihat ke bidadari-bidadari surga, nikmat-nikmat surga. Nah, ini kekuatan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umumnya manusia, hanya kepada orang-orang pilihan Allah. Dan dikasih kekuatan oleh Allah. Nah, cerita singkat, Nabi Idris alaihi salatu wassalam, beliau tahu bahwa nanti di kemudian hari akan ada acara teragung yang paling bergengsi yang akan Allah adakan, yaitu acara hajatan Allah, mengundang hanya satu kekasih Allah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, yang oleh Allah akan dipertemukan dengan Allah, akan diperdengarkan dengan firman-Nya, akan diperlihatkan kepada zatnya, akan dihadirkan di alam, di tempat yang semua malaikat, semua nabi, semua rasul boro-boro bisa menginjakan telapak kakinya ke tempat tersebut, ke alam tersebut, tahu pun tidak ada yang dikasih tahu. Pengetahuan para malaikat, para nabi hanya sampai Sidratul Muntaha. Dah, dari Sidratul Muntaha itu kan ke alam dan ke tempat yang teristimewa di mana Rasulullah SAW di tempat tersebut oleh Allah diperlihatkan kepada zat Allah, oleh Allah diperdengarkan kepada firman-Nya, mendapat warna-warni anugerah. Maka semua nabi dan malaikat tidak ada yang tahu. Ya, maka disebutnya juga Sidratul Muntaha. Apa arti Sidratul Muntaha? Allati yantahi ilaiha ilmu kulli nabiyyin mursal wa malakin muqarrab. Adalah ya, satu alam di mana alam itu sebagai batas ilmu pengetahuan semua malaikat dan semua nabi. Sampai di sana, sudah pengetahuannya sampai di sana. Dari sana ke sananya semuanya angkat tangan, tidak ada yang tahu. Allah. Hanya satu yang Allah kehendaki untuk memasuki alam tersebut, memang Allah ciptakan, Allah canangkan hanya untuk beliau, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang makrifat tiada bandingannya. Ini yang disebut al-wusul ilallah yang tidak ada bandingannya. Ingat, ma'rifat kamaliyah, hakikiyah, ma'rifat yang sempurna yang Allah berikan kepada para nabinya, kepada para malaikatnya, kepada para walinya. Ingat, semuanya dilewati oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Maka Nabi Idris alaihi salatu wassalam menginginkan, beliau menginginkan bisa hadir di saat itu, bisa menyaksikan kejadian itu, bisa ikut serta dalam acara tersebut dalam keadaan beliau hidup. Tapi kan beliau namanya hidup ada batasan usia, ya kan? Akhirnya beliau kenal dengan malakal maut. Beliau itu ber-CS dengan malakal maut. Insya Allah ketemu dengan malakal maut, minta kepada malakal maut supaya dicabut rohnya. Tapi ingin tahu bagaimana rasanya mati itu. Ya.
Tapi dengan syarat nanti kalau sudah dicabut harus dimasukkan lagi. Ya, cabut ruh. Ya namanya dengan sobat, dengan CS ya. Cabut ruh, begitu cabut ruh dimasukkan lagi. Nah, merasakan bagaimana yang disebut dengan sakaratul maut itu, Masya Allah. Udah dimasukkan ruh. Lalu beliau itu bersahabat dengan malaikat yang mengatur matahari. Lalu beliau terbang, kan? Dengan malaikat tersebut. Sampai beliau masuk langit. Beliau ingin ke sorga, ingin tahu sorga, masuk sorga. Masuk, begitu masuk sorga cuma ingin tahu. Ya, nyobat beliau dengan malaikat Ridwan ke semuanya gitu kan. Ya sama-sama utusan Allah lah. Diizinkan hanya untuk nengok surga, ingin tahu surga, masuk ke surga. Begitu masuk ke surga, beliau nggak mau keluar. Ya Idris, cepat keluar. Lah, gitu. Hah? Jadi kenapa engkau nggak keluar? Surga tidak diizinkan kecuali harus sudah ya, nanti sudah mati. Kalau sudah mati baru diizinkan. Saya tidak keluar. Nabi Idris dipaksa oleh para malaikat. Paksa, ayo ya Rasulullah, ayo keluar. Belum waktunya. Belum waktunya, dipaksa terus sampai ke keluar pintu gerbang surga. Sengaja Nabi Idris alaihissalatu wassalam menaruh sandalnya di dalam. Sudah di luar. Sebentar, sandal saya ketinggalan. Oh ya, silakan ambil. Sudah capek-capek ditarik gitu kan. Masuk, begitu masuk naik ke pohon-pohon surga. Kan? Lama lagi Idris kok nggak ada nongol juga, dicari sedang di pohon-pohon surga sedang asyik-asyikan. Ya Idris, kenapa engkau tidak mau keluar? Saya tidak akan keluar. Saya tidak akan keluar. Malaikat bingung semuanya. Akhirnya mengadu kepada Allah. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menghakimi. Datang malaikat Jibril, ada apa ini ribut-ribut? Ini Idris ini nggak mau keluar dari surga. Nanti dia kan cuma nengok doang, tapi malah sekarang pengen tinggal di surga. Tuh. Lalu apa alasan kalian bahwa Nabi Idris tidak boleh tinggal di surga? Ya kan belum mati. Apa alasan engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Idris, engkau tidak mau keluar dari surga? Karena saya sudah mati. Ya. Benar. Panggil malakal maut. Datang malakal maut. Ya. Bagaimana Azrail? Ini Idris ngakunya sudah mati dulu. Benar. Tapi kan Idris tadinya hanya mencicipi doang, hanya nyobain doang itu kan? Hanya kata Nabi Idris, kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa itu, dengan yang hidup, semuanya dha'iqah. Apa dha'iqah? Dha'iqah itu akan mencicipi kematian. Mati itu semuanya mencicipi. Ya? Mati itu mencicipi. Ya saya sudah mencicipi. Jadi tidak keluar dari kalimat dha'iqah, tidak keluar dari koridor dha'iqah. Nah saya sudah dha'iqatul maut. Kalah semua hujah malaikat. Waduh, mencek orang buset tapi Idris ini. Akhirnya sudah kalau begitu Nabi Idris hujahnya kuat, menang. Silahkan Nabi Idris. Tunggu di surga. Ceritanya padahal Nabi Idris itu menyimpan cita-cita, bukan ingin ke surga. Tapi menyimpan cita-cita ingin ikut menyaksikan Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW ketika di saat itu, di malam itu yang sudah dijanjikan oleh Allah akan menjadi tetamu Allah yang agung. Ingin ikut menyambutnya, ingin ikut menyaksikannya. Allah. Maka ketika Rasulullah SAW beliau mau Isra dan Mi'raj,
Nabi Idris cepat-cepat beliau keluar dari surga. Lalu beliau turun ke langit keempat. Lalu beliau menunggu di langit keempat. Ya, Allah. Bahkan ketika Rasulullah SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka cepat beliau pun juga turun dulu ke bumi untuk menyambut Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW di Masjidil Aqsa. Hatta Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan semua para nabi, para rasul yang ada di alam barzakh, semua keluar dari alam barzakhnya semuanya. Hadir di Masjidil Aqsa untuk menyambut Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan beliau, dan ingin ikut semuanya berjamaah bermakmum kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau belum wafat? Para nabi, para rasul kebanyakannya sudah wafat. Ya sudah. Tapi begitulah manusia-manusia agung, walaupun sudah wafat, jika beliau menghendaki keluar dari alam kuburnya, kapanpun bisa keluar. Lalu setelah selesai acara sholat di Masjidil Aqsa, lalu Rasulullah SAW berangkat ke langit. Tahu-tahu Nabi Adam alaihissalatu wassalam sudah berangkat duluan, menunggu di langit pertama, menyambut lagi. Padahal tadi di mana? Berjamaah di mana? Di bawah di Masjidil Aqsa. Naik ke langit kedua. Di langit kedua sudah disambut oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan Kangjeng Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Kangjeng Nabi sudah wafat, Kangjeng Nabi Yahya. Kangjeng Nabi Isa belum wafat, Kangjeng Nabi Yahya sudah wafat. Naik ke langit ketiga sudah disambut oleh Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Naik ke langit keempat disambut oleh Kangjeng Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Naik ke langit kelima disambut oleh Kangjeng Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Naik ke langit keenam disambut oleh Kangjeng Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Naik ke langit ketujuh disambut oleh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Insyaallah. Allah. Jadi nggak usah heran. Majelis seperti ini adalah majelis yang tadi disebutkan dimungkinkan, tidak menutup kemungkinan arwah orang-orang soleh, arwah para wali-wali Allah, arwah para nabi Allah hadir, sampai ruh teragung, ruh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Ini Buya mau cerita dikit ya. Ada tadi malam Kamis. Tadi malam Kamis ada seorang ustadz. Beliau pesantren di Darul Hadis dulu ya. Kira-kira tahun 90 berapa gitu. Beliau lalu keluar, tidak kenal dengan Buya, tidak kenal. Kemarin malam datang ya, ke Simpang ya, mau ikut ngaji. Aneh itu kan ya, beliau ustadz keluaran Darul Hadis beliau cerita alasan beliau datang itu karena kemarin saya malam sebelumnya itu malam Senin kalau nggak salah, beliau cerita saya bermimpi ketemu sama Nabi Khadir alaihissalam. Terus gimana? Lalu Nabi Khadir alaihissalam menyuruh saya harus ke Simpang, ke sini, harus menemui Buya, harus menemui Buya. Jadi saya harus gimana? Oh, baturannya sih teh Buya dia. Malam Kamis, kan? Aya nu ngaji teh nya eta mah dipiwarangna ku Rasul, eta mah ku Nabi dina ngimpi ngaji teh kitu. Aya anu diajak-ajak ngaji muli aja. Ku
kudu ngadagoan di piwarang heula kakarak daek ngaji Masya Allah. Allah ya Masya Allah. Aya jalmi di daerah mana jauh, siapa berapa kali kejadian datang ke Simpang. Datang ke Simpang itu karena ada ilapat, ada suara. Dia itu punya penyakit sudah lama bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Akhirnya dia sering wirid. Lalu satu waktu ada suara kedengaran gitu, suara itu, kamu harus mendatangi Kiai Muhyiddin di Sumedang, cari oleh kamu. Gak tahu alamatnya, pokoknya tahu Sumedang aja gitu kan. Cari-cari di mana Sumedang itu provinsinya luar, bukan provinsi kita. Datang sampai ketemu tuh, dia menangis. Ya udah menangis, ya sudah kasih air, alhamdulillah Allah kasih sembuh. Tuhan, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang seperti itu caranya, kita nggak tahu ya kan? Kita nggak tahu caranya. Kemarin waktu Buya umroh yang kemarin, begitu Buya datang ke Madinah Al-Munawwarah, ada seorang ulama Sayyid Habib yang sudah mukim, beliau sekitar 45 tahun di Madinah, asalnya dari Yaman. Lalu beliau tiba-tiba nelfon Buya, ya nelfon Buya, assalamualaikum, salam. Lalu saya ingin ketemu katanya. Nah, janjian di hotel, datang ke hotel, dipeluk Buya. Apa? Ada apa ya Habib? Bahasa Arab tuh. Saya malam bermimpi karena saya ada masalah. Jadi beliau sering ziarah ke makom Rasulullah. Ya di Madinah dekat Masjid Nabawi rumahnya. Sering datang ke makom Rasulullah SAW. Lalu sering tawasul segala macam. Lalu mimpi malam kemarin katanya, mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bilang sama saya, kan, nanti Muhyiddin akan datang katanya. Temui. Masya Allah. Kita tadinya nggak akan menjawab, kan? Beliau seorang ulama, beliau seorang habib. Kita nggak bisa memberi solusi, nggak berani memberi solusi apa-apa. Tapi Masya Allah, ketika kita mendengar bahwa Rasulullah yang memerintahkan, gitu kan? Akhirnya mau tidak mau ya sudah jawab, begini aja ya Habib, gini, sudah selesai. Saat itu juga, Masya Allah, ada hal-hal yang urusannya dengan langit ya. Jadi kita ada hal-hal yang urusannya dengan ahli barzakh, kan? Ya, berapa banyak yang ikut ngaji gara-gara mimpi, gitu kan? Ada juga yang ikut jemaah haji dengan Buya, tuh, Masya Allah, beliau dulu pernah ketemu katanya dengan seorang ulama. Ini maaf, ini yang ikut hajinya itu masih ada. Mungkin kalian juga tahu. Nah ini nih dekat di Majalengka, Mama Uki Majalengka ya. Mama Uki Majalengka. Beliau cerita dulu, wah zaman dulu Buyanya juga belum masuk Sumedang, masih zaman dulu kala. Beliau nabung, minta doa kepada ulama tersebut, didoakan. Lalu beliau bertanya kepada ulama tersebut, kalau saya nanti ada rizkinya bisa pergi haji, saya harus ikut ke KBIH mana? Karena di Majalengka ya nggak ada waktu itu. Lalu paling di Sumedang. Di Sumedang banyak KBIH katanya. Saya harus kemana? Lalu kata ulama tersebut, ya, sepuh tersebut, nanti ya kalau sudah waktunya pergi haji, nanti kamu berangkat ke Sumedang, cari ada kiai muda katanya, lalu itu tempatnya dari bambu ya. Cari-cari, ini sudah wafat, sudah lama wafat itu ulamanya.
beliau ditakdirkan dapat rezeki mau pergi haji. Ingat wasiat dari ulama tersebut. Ke Sumedang, cari-cari katanya sudah ke KBIH ini terus cari-cari. Datanglah ke pengaduan Hebe. Begitu datang ke pengaduan Hebe, menangis, terharu, teringat kepada Masya Allah seorang ulama tersebut itu kan. Karena begitu ketemu lihat pengaduan Hebe, kan bangunannya apa? Bambu itu bangunannya. Bambu. Ketemu sama Buya lah, Masya Allah. Maka semenjak beliau terus kalau beliau pergi haji, bahkan putra-putranya terus pergi haji. Ada cerita tuh kan, ceritanya dari mana? Itu hubungannya dengan langit, hubungannya dengan alam malakut. Makanya jangan selalu menggunakan ini, ya, jangan selalu menggunakan ini, karena hidup kita ini ada hubungan dengan alam malakut, ada hubungan dengan alam gaib, hubungan dengan alam barzakh, hubungan dengan malaikat, hubungan. Kan? Allah. Ya Allah. Nah, Nabi Idris alaihissalatu wassalam apalagi seorang rasul. Beliau Masya Allah dikasih kasyaf oleh Allah, melihat lauh mahfud. Masya Allah. Melihat lauh mahfud. Nanti akan kejadian ini. Allah. Ini menunjukkan kepada agungnya derajat Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Buya katakan sejarah Nabi Idris alaihissalatu wassalam sekarang ini karena kita sekarang ada di bulan apa? Di bulan Rajab, dan secara khusus insya Allah kita akan memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam nanti insya Allah dalam malam Jumat MTB yang berikutnya. Nanti momennya khusus, ya, momen peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti yang Buya sebarluaskan, kita di majelis ini akan istighosah bersama. Sekarang sedang apa rame-ramenya di berbagai belahan bumi, ya. Kalau Indonesia kan masih dingin-dingin, dan semoga selalu dan seterusnya aman-aman saja, ya. Dan justru kita harus terus membentenginya dengan istighosah di berbagai daerah, dikompakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ayo terus berdoa, ya, terus berdoa. Nah, kalau kita minta kepada Allah, nanti Allah yang menarik virus corona. Karena virus corona itu juga ciptaan siapa? Makhluk siapa? Makhluk Allah. Diutus oleh Allah, digerakkan oleh Allah, ya, dikehendaki oleh Allah. Dan kena kepada si A dan si B, semuanya sudah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah. Oleh Allah. Maka kita semua harus kembali kepada Allah, lapor kepada Allah. Ya Allah, virus yang kau ciptakan, ya, semoga tidak kau datangkan kepada kami, tidak menjadi madarat, tidak menjadi keburukan zahiran wa batina bagi urusan dunia kami, urusan agama kami, urusan akhirat kami, bangsa Indonesia, umat Islam seluruhnya di muka bumi ini. Minta kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam apa? Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amzalukum. Ya. Tidaklah makhluk yang hidup di muka bumi ini, ya. Begitu pula burung, ya, yang berterbangan, ya. Kecuali itu semua umamun, semua adalah umat-umat amsalukum, seperti kalian semua, semua bertasbih, ya, semua bertasbih kepada Allah. Sering Buya jelaskan, semua bertasbih kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan semua tunduk kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka kita umat Islam, umat yang beriman kepada Allah, cepat-cepat kembali kepada Allah, cepat-cepat berdoa kepada Allah bersama-sama untuk keselamatan
kita semuanya, untuk keselamatan umat Islam seluruhnya, bangsa dan negara yang kita cintai. Semoga yang sudah terkena ya cepat oleh Allah dipulihkan lagi, ya, disembuhkan lagi. Insya Allah. Yang lain mah katanya sudah banyak yang meninggal dunia di Iran, di mana lagi, di mana-mana, bukan Cina saja, banyak. Masya Allah. Dan kita harus berdoa untuk kelancaran haji, ya kan? Nah, Arab Saudi ini Masya Allah, Masya Allah, bingung dah Arab Saudi ini, bingung bagaimana ini, ya. Coba bayangkan berapa juta haji harus dikarantinakan. Bagaimana karantinanya 14 hari, gimana caranya coba? Dari Indonesia saja 200.000 lebih. Bagaimana dengan negara-negara lain? Oleh tiap negara masing-masing sudah divonis bebas dari corona. Tapi kan kata Arab Saudi bisa terjadi di pesawat, bisa terjadi di perjalanan, tetap harus dikarantinakan dulu. Masuk jalur mana saja harus dikarantinakan dulu. Nggak mungkin bisa mengkarantinakan jutaan. Mau dikarantinakan di mana? Gitu kan? Allah. Maka kita harus doakan, ya, agar semua umat Islam tidak ada yang terkena semuanya. Negara-negara yang di sana banyak umat Islam tidak ada yang terkena juga. Ya, kita doakan saat ini. Dan Buya akan mengajak untuk membaca sholawat nariyah bersama-sama, ya, diniatkan untuk keselamatan kita dan bangsa kita dan umat Islam seluruhnya dari segala bala, musibah, penyakit, fitnah, khususnya dari virus corona ini, ya. Baca sholawat nariyah 11 kali, ya, bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala hajat kita dikabul oleh Allah. Semuanya para jamaah MTB ini dimanapun berada yang ikut penyimak semuanya diselamatkan dari segala bala, diselamatkan dari segala fitnah, diselamatkan dari segala musibah, diselamatkan dari segala wabah, dan yang sedang mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, penyakit dicabut semuanya oleh Allah, bingungnya, kesulitannya dicabut oleh Allah, yang punya hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah, dan semua yang punya cita-cita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat oleh Allah dikasih ilmu yang manfaat.
ilmu yang sudah Allah ajarkan dimanfaatkan semuanya, ditambah-tambah ilmu yang manfaat. Dan di antara kita yang menginginkan kasab usaha yang bagus untuk urusan dunia dan agamanya, semoga oleh Allah dikasih. Yang menginginkan punya suami istri, teman hidup yang baik untuk dunia dan untuk agamanya, untuk akhiratnya, semoga oleh Allah dikasih. Yang menginginkan punya anak dan keturunan yang soleh dan solehah, menjadi para pemimpin-pemimpin dalam ketakwaan dan kebaikan, semoga oleh Allah dikabulkan. Semuanya dipanjangkan umur, sehat jasmani dan rohani semuanya, dan dilimpahi rizki yang halal, yang baik, yang barakah, yang gampang, dan juga ditinggikan derajat, dan selalu mendapatkan bimbingan Allah dan pertolongan Allah, ditetapkan iman Islam, dan waktu wafat semoga mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga dikubul semuanya ya. Insyaallah kita nanti istighosah lagi di malam Jumat MTB yang akan datang ya. Yang punya hajat-hajat, punya keinginan, kumpul saja di sini, insyaallah dikubul oleh Allah Ta'ala ya. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.